Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam episode kali ini, kita akan mengulik Mazmur dari pasal 42 dengan tema Mengapa Kau Gelisah Hai Jiwaku. Ngulik Alkitab ini spesial karena kita lakukan secara virtual menggunakan Zoom. Para sahabat YKB GKI, silakan mempersiapkan Alkitab supaya nanti juga bisa turut membaca bersama-sama dengan kami yang ada di sini di studio. Nah, untuk mengulik tema yang tadi saya sampaikan, mengapa kau tertekan hai jiwaku, mengapa kau gelisah hai jiwaku, telah hadir bersama dengan kita. Ada di sini Bapak Pendeta Didik. Halo Bapak, apa kabar? Halo Tika, apa kabar? Kabar saya baik. Kabar baik, puji Tuhan Bapak. Lalu bagaimana situasi di Kota Malang Pak? Malang sedang persiapan dari PSBB ke new normal. Oke. Bingung nih. Oke, semoga semua berjalan dengan baik ya Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak untuk kesediaan Bapak menjadi narasumber Ngulik Alkitab episode ini. Semoga semua berjalan dengan lancar. Sahabat YKB GKI, Bapak Pendeta Didik sekarang ini melayani di GKI Bromo Malang. Jadi mungkin kalau jalan-jalan ke Bromo bisa sekalian ketemu beliau. Acara Ngulik Alkitab ini diadakan untuk menolong kita mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat YKB bisa terlibat dalam interaksi dengan kami dengan mengajukan pertanyaan maupun komentar di chatroom yang tersedia. Baik, sebelum kita membaca Alkitab, memulai kulikan kita akan dipimpin dalam doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Didik. Silakan Bapak. Baik sahabat YKB, mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh melakukan ngulik Alkitab. Hadirlah di tengah kami, pimpinlah kami, supaya melalui semua ini kami terinspirasi menyikapi realitas kehidupan dengan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membacakan Mazmur pasal 42 yang akan kita kulik pada saat ini. Bapak Pendeta juga mungkin bisa memperhatikan Alkitab ya, dan para sahabat YKB juga. Mazmur 42, kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dan gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku?
Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, "Di mana Allahmu?" Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Demikian bacaan kita. Saya ke Bapak Pendeta. Pak Pendeta Didik, tema ngulik Alkitab kita kali ini adalah mengapa kau gelisah, hai jiwaku? Mengapa kita perlu memberi perhatian pada hal-hal yang menggelisahkan, Pak? Bukankah sebetulnya gelisah itu bagian dari emosi manusia kita? Lalu apa saja yang membuat jiwa kita ini gelisah, Pak? Dan apakah kita sekarang dalam situasi di mana menghadapi pandemi COVID misalnya, apakah kegelisahan itu punya pengaruh terhadap kesehatan mental manusia, Pak? Silakan. Oke, Tika dan sahabat YKB, siapakah yang tidak mengalami kegelisahan di tengah situasi seperti yang sedang kita hadapi sekarang ini? Itu sebabnya penting bagi kita membahas kegelisahan, sebab jika kita tidak menyikapinya dengan baik, kegelisahan itu akan berpengaruh pada kesehatan mental kita. Itulah sebabnya kegelisahan perlu kita kelola supaya kita bisa reading stress to progress. Jika tidak, maka kesehatan mental terganggu. Dan kenyataan hidup ini jelas tidak mungkin bebas dari rasa gelisah, rasa stres, rasa frustrasi. Ada banyak hal yang bisa membuat kita gelisah dan frustrasi. Jika kita menghadapi sebuah persoalan dan tidak ada jalan keluar, maka kita gelisah dan frustrasi. Jika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita juga gelisah dan frustrasi. Jika kita berulang kali menjelaskan maksud kita kepada orang-orang di dekat kita dan tidak dimengerti juga, kita juga bisa jatuh pada frustrasi. Dan kalau kita gelisah, frustrasi, seringkali langkah hidup ini seperti berhenti. Pikiran buntu, hati susah, tertekan, mungkin juga putus asa. Dan itulah sebabnya kita perlu menyikapinya dan mengelolanya dengan baik. Begitu, Tika. Baik. Kalau demikian, stres menjadi hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak bisa dihindari dan harus disikapi dengan baik. Saya ingin bertanya, Pak, kalau tidak dikelola, apa yang bisa terjadi pada orang yang terus mengalami stres itu tanpa pernah bisa mengelola dan keluar dari itu, Pak? Ya, seperti sudah saya katakan sedikit tadi, bahwa kalau kita tidak dapat mengelola stres kita, maka kita akan jatuh pada perasaan depresi. Orang juga suka menyebutnya frustrasi. Frustrasi itu akibatnya buruk. Bisa mulai dari orang jadi apatis, bertindak masa bodoh, sampai tindakan yang mencelakakan orang lain. Belakangan saya kira juga banyak orang yang mencelakai diri sendiri karena depresi dan frustrasi itu. Itu sebabnya stres itu harus diatasi. Frustrasi itu harus diatasi. Dan untuk itu, mari kita belajar dari pemazmur dalam Mazmur 42 tadi dalam mengelola stres kita. Pemazmur dalam Mazmur 42 berkata, "Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku,
di manakah Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Ayat yang keempat dan ayat yang ke-12. Ada apa dengan pemazmur sehingga ia berkata seperti itu, sahabat YKB yang terkasih? Sahabat, mazmur ini tergolong sebagai mazmur ratapan. Ditulis oleh Bani Korah. Kemungkinan ia adalah orang yang mengalami dan menyaksikan sendiri bagaimana Yerusalem hancur dan kemudian dirobohkan dan mendapati keadaan terbuang bersama dengan seluruh bangsa Israel ke tanah asing, ke tanah Babilonia. Di tanah asing itulah umat hidup susah, juga hidup tanpa bait suci. Bagi orang Yahudi, hidup tanpa bait suci itu stressful. Sebab hidup tanpa bait suci sama dengan hidup tanpa Allah. Hidup tertolak dan terlempar jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Anda lihat, kerinduan yang luar biasa. Bolehkah? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus. Itulah dia, orang yang harapannya sedang membentur kenyataan yang tidak dapat ia kontrol dan merasa tidak berdaya untuk mengubahnya. Itu sebabnya ia menangis siang dan malam, hatinya sangat tertekan, gelisah, merasa terhina, dilecehkan, direndahkan, diejek bangsa lain. Di manakah Allah? Perasaan frustrasi yang dialami begitu dalam. Dan sahabat YKB, frustrasi yang dialami pemazmur ini bisa saja menjadi pengalaman kita semuanya. Frustrasi bisa saja menjadi bagian pengalaman hidup seluruh umat manusia. Ya, saya menangkap dari yang Bapak sampaikan bahwa frustasi ini bisa terjadi pada siapapun. Bisa terjadi pada para sahabat YKB, bahkan bisa terjadi juga pada saya ya Pak. Ya, pada siapa saja Tika. Ya, dengan siapa saja dan dampaknya buruk. Lalu apa yang harus kita lakukan ya Pak? Seperti Bapak jelaskan tadi, karena tidak ada orang yang bebas dari stres, apa yang harus kita lakukan? Tapi jawaban Bapak ini disimpan dulu, kita akan lanjutkan setelah menyaksikan beberapa pesan berikut. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat YKB GKI, terima kasih masih tetap bersama saya, Pendeta Mestika Hulu dan Bapak Pendeta Didik dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru saja bergabung dengan kami informasikan bahwa bahan Ngulik Alkitab kita kali ini adalah dari Mazmur pasal 42 dengan tema Mengapa kau gelisah, hai jiwaku? Para sahabat YKB bisa berinteraksi bersama kami melalui chat room yang tersedia, bisa memberikan pertanyaan ataupun memberikan komentar di sana. Pak Pendeta, saya kembali ke Bapak. Sesaat sebelum kita tadi break,
Ada satu yang saya kutip dari penjelasan Bapak bahwa frustasi dapat melanda semua orang termasuk saya. Dan dampaknya ini buruk, bisa berdampak pada diri sendiri atau bahkan kepada orang lain. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir dampak buruk atau merusak stres atau frustasi? Bagaimana Pak? Apa yang saya lakukan untuk bisa tidak frustasi berlarut begitu Pak? Baik, Tika. Untuk dapat mengatasi frustrasi dengan baik, kita harus tahu sebabnya. Apa penyebab frustrasi itu? Jadi ibarat seperti orang minum obat harus tahu dia sakit apa. Setidaknya ada 3 hal besar yang bisa menyebabkan orang frustrasi. Yang pertama adalah ketika kita berhadapan dengan sebuah tantangan yang besar, facing the giant, huge problem, itu bisa membuat kita frustrasi. Seperti sekarang ketika kita menghadapi pandemi saat ini, kita memikirkan krisis-krisis yang mengikuti pandemi ini. Mungkin krisis ekonomi yang panjang, keberangkrutan, lalu juga bisa penyakit yang tak tersembuhkan. Ketika kita dijahati orang, dikhianati oleh orang yang sangat kita kasihi, perubahan-perubahan situasi politik, semua itu adalah raksasa-raksasa problem yang bisa menciutkan hati. Kita kadang-kadang juga dihadapkan pada sebuah tuntutan-tuntutan yang besar. Keharusannya besar dibanding dengan kesanggupannya. Itu contoh-contoh yang bisa disebutkan. Kita bisa frustrasi dan penyebabnya adalah kita berhadapan dengan persoalan yang besar. Jika ini penyebabnya, maka pemazmur menawarkan kepada kita jawabannya. Mazmur dalam Mazmur 42 ayat 6, mari kita lihat Alkitab kita. Dia mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Jawabnya apa? Kemudian dia mengatakan, "Berharaplah kepada Allah." Lihat, persoalan besar dihadapi oleh pemazmur dengan berkata, "Berharaplah kepada Allah." Oh, sahabat DKB yang terkasih, mungkin Anda berkata, "Kalau cuma berharap mah, saya juga tahu. Itu kan jawaban umum dan abstrak." Begitu ya Tika ya? Ya, tapi saya mau mengatakan bahwa berharap itu bukan abstrak. Pengharapan itu nyata. Hasil penelitian di dunia medis membuktikan bahwa para pasien operasi yang berpengharapan kepada Tuhan jauh lebih banyak yang berhasil daripada yang sendirian, yang menjalaninya dengan takut, dengan apatis, tanpa harapan. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa faktor pengharapan itu menentukan, signifikan, mempengaruhi hasil yang berbeda. Dan kita bisa melihat dalam sejarah kehidupan. Sejarah mencatat bahwa pengharapan itu sungguh nyata. Pengharapan kepada Tuhan itu sanggup membuat Daud yang kecil mengalahkan Goliat, si raksasa itu, giant, yang semua orang Israel takut. Pengharapan juga membuat Helen Keller sanggup mengatasi raksasa kebutaannya. Dia bisa menjalani hidup dan mengatasi kebutaannya dengan baik. Pengharapan juga membuat Beethoven mengalahkan ketuliannya. Dengan pengharapan yang kuat, justru pada saat dia tuli, dia mampu mengubah banyak sekali him yang indah. Liu Wei adalah contoh lain orang yang berpengharapan. Pemuda tanpa tangan yang memenangkan China Got Talent pada tahun 2010 karena ia
bermain piano dengan jari-jari kakinya. Coba bayangkan bagaimana sulitnya bermain piano dengan jari-jari kaki itu. Tetapi pengharapan yang dimilikinya membuat dia melewati raksasa besar itu. Sahabat YKB yang kekasih, pengharapan kepada Tuhan itu nyata, membuat orang lebih tabah, lebih tangguh, lebih tekun, dan memiliki daya juang yang powerful. Nah, jika frustrasi disebabkan oleh sebuah problem besar, masalah raksasa, maka itu hanya dapat diatasi dengan menatap yang lebih besar dari problem itu. Dan pemazmur bilang, itu adalah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Untuk menghadapi raksasa semacam Goliat, kita memerlukan Tuhan yang jauh lebih besar. Pak, oke, saya menangkap bahwa, dan saya juga percaya bahwa pengharapan itu membuat orang lebih tabah di tengah-tengah penderitaan. Menjadi lebih tangguh karena penderitaan melatih kita ya Pak ya. Melatih kita untuk bisa berjuang lebih tekun lagi. Pengharapan juga menjadikan orang lebih tekun, membuatnya memiliki daya juang. Lalu, apa berikutnya yang harus kita ketahui selain bahwa kita harus memiliki pengharapan pada Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah? Apa yang harus kita miliki atau apa yang harus kita ketahui supaya kita bisa melewati frustasi yang bisa menenggelamkan kita kalau tidak kita kelola, Pak? Oke, itu tadi yang pertama. Ya, kalau penyebab frustrasi adalah persoalan besar, kita menjalaninya dengan pengharapan kepada Allah. Tadi saya katakan ada 3 penyebab frustrasi. Yang kedua, kalau frustrasi itu diakibatkan oleh perubahan keadaan, maka ada sebuah cara lain untuk menghadapinya. Kita mesti aware bahwa hidup ini terus mengalir dan terus berubah. Perubahan adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa disangkal dan ditolak. Bahkan kita mengatakan hidup adalah perubahan. Perubahan mengharuskan kita keluar dari zona nyaman. Dan keluar dari zona nyaman itu tidak mudah, bisa membuat orang frustrasi. Sekarang misalnya, kita harus keluar dari normalitas lama, menuju normalitas baru pada dan pasca pandemi. Tidak mudah. Ini bisa membuat kita frustrasi. Perubahan. Banyak juga loh orang yang frustrasi karena perubahan. Dulu muda, sekarang tua. Dulu gagah perkasa, sekarang mulai encoknya sakit-sakitan. Banyak orang yang frustrasi, dulu bujang merdeka, single, sekarang berkeluarga dan menanggung beban berat. Dulu bebas obat, sekarang harus makan obat setiap hari seumur hidup. Itu perubahan. Lihat, perubahan bisa membuat orang frustrasi. Kalau penyebabnya adalah perubahan, maka Tika dan sahabat YKB yang terkasih, kita membutuhkan kecakapan untuk menyikapi perubahan. Dan kita bisa berkaca dari pemazmur. Pemazmur juga mengalami perubahan yang sangat hebat, situasi yang berubah luar biasa. Dari hidup di negeri sendiri, sekarang hidup di negeri buangan. Dari orang merdeka menjadi orang yang diperbudak, dibuang. Dari hidup dekat bait suci, menjadi hidup tanpa bait suci, tanpa Allah. Perubahan besar. Dan itulah yang menggelisahkan jiwa pemazmur. Lalu apa yang dilakukan oleh pemazmur? Jika penyebab frustrasi, stres adalah perubahan, maka penyelesaiannya adalah ia menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Sahabat YKB yang terkasih, jika Anda menghadapi kenyataan yang tidak dapat Anda ubah, maka ubahlah diri Anda. Nasihat itu benar.
Jika kenyataannya kita tidak bisa mengubah keadaan, maka cara pandang kita terhadap keadaanlah yang harus diubah. Dan itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Yang ia bisa lakukan sekarang cuma mengingat, mengenang semua yang pernah ia alami dulu di Yerusalem dengan bait suci, dengan keyakinan Allah ada di dalamnya. Coba perhatikan ayat yang kelima dari Mazmur 42 yang kita baca. Dia mengatakan begini, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gendah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Anda lihat, masa lampau tidak dapat diulang, namun masih bisa dikenang dan disyukuri. Itulah yang dimaksud dengan anamnesis, mengenang dan mensyukurinya. Tapi apa artinya mensyukurinya? Bersyukur itu artinya kita memiliki perspektif yang positif, baik terhadap masa lampau maupun terhadap kenyataan sekarang. Yang sudah lewat kita terima, kita syukuri, kita sadari bahwa itu bukan take it for granted, itu diberikan oleh Tuhan. Kita ingat keindahannya dan kita jadikan kenangan yang berharga. Dan yang sedang kita hadapi, perubahan yang baru, yang sekarang disikapi dengan cara pandang yang baru. Pemazmur sekarang memang tidak bisa lagi melakukan ibadah di bait suci. Namun, ia masih tahu arah dan letak bait suci Yerusalem dari posisinya berdiri saat ini. Maka ia berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku, Allahku. Ayat yang ke-7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, Tuhan memerintahkan kasih setianya. Pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Anda lihat, pemazmur menyebut wilayah dekat tanah sungai Yordan, pegunungan Hermon. Ia mengingat Yerusalem. Dan Tika dan sahabat YKB yang terkasih, inilah cara baru beribadah. Inilah asal mula riwayat kiblat. Oke Pak, Kiblat. Ini sesuatu yang menarik karena kita jarang mendengar kata kiblat. Tapi ternyata pemazmur di dalam Mazmur 42 menggunakan kata kiblat ketika dia jauh dari tanahnya, tidak dapat beribadah di bait suci, tapi dia tahu di mana arahnya. Saya menangkap begitu ya Pak. Oke. Tapi penjelasan lebih lanjut mengenai kiblat ini, tolong Bapak simpan dulu. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat YKB GKI,
Terima kasih masih setia bersama dengan saya Pendeta Mestika Hulu, dan tentu saja dengan Bapak Pendeta Didik yang menjadi narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab kali ini. Bagi para sahabat yang baru saja bergabung dengan kami sampaikan bahwa kita sedang ngulik Alkitab dari Mazmur pasal 42 dengan tema Mengapa Kau Gelisah, Hai Jiwaku. Ini merupakan segmen terakhir kita, dan para sahabat YKB masih tetap memiliki kesempatan untuk berinteraksi melalui chatroom yang tersedia. Silakan mengajukan pertanyaan, memberikan komentar ataupun hal-hal lainnya. Saya kembali ke Bapak. Saya tadi memotong persis ketika Bapak mengatakan bahwa ini adalah permulaan kiblat. Pak, apakah itu kiblat? Karena ini kan sesuatu yang agak sedikit kita dengar tetapi tidak dalam istilah keagamaan kita. Lalu karena tadi kita bicara mengenai stres, tentang frustasi atau depresi yang bisa mengganggu kesehatan mental kita, dan mungkin beberapa sudah mengalaminya. Apa peran kiblat di dalam kita menyikapi juga perubahan yang itu sebuah keniscayaan, sehingga kiblat ini membantu kita untuk mengatasi stres dan frustasi, Pak? Korelasinya di mana ini, Pak? Oke, silakan. Inilah menariknya justru. Kita bisa membayangkan pemazmur bersama dengan seluruh umat Israel itu menghadapi sebuah kehancuran luar biasa. Kebanggaan mereka sebagai sebuah bangsa hancur, kehidupan harian mereka hancur, bahkan iman sempat goyah karena hancurnya bait suci Yerusalem. Mereka merasa jauh dari Allah, terlempar dari Allah, dan sangat terganggu oleh sebuah pertanyaan yang muncul dari dalam batin sendiri sesungguhnya. Di manakah Allahmu? Itu pertanyaan menggelisahkan yang bikin makin frustrasi. Nah, disinilah menariknya. Ternyata pemazmur dalam Mazmur 42 ini menemukan sebuah cara baru untuk menghadapi situasi buruk yang dihadapi itu. Tadi saya menyinggung tentang kiblat. Kita tahu sebelum kehancuran bangsa Israel dan bait suci Yerusalem, maka senter ibadah Israel itu adalah di gedung bait suci itu. Karena di situ dihayati sebagai rumah Allah. Maka ketika tidak ada gedung, berantakan semua penghayatan mereka. Nah, disinilah kemudian kreativitas pemazmur menyesuaikan dengan keadaan yang berubah, yang bikin frustrasi itu dengan membuat sebuah pola religiositas baru. Bait suci Yerusalem memang tidak dimiliki lagi. Tapi ini yang menarik. Lalu mereka melakukan virtual worship. Jadi bukan hanya pada masa sekarang saja kita kebaktian virtual itu. Jadi Israel pada masa pembuangan pun melakukan ibadah dengan virtual. Badannya di negeri buangan, matanya menghadap ke Yerusalem, arahnya ke Yerusalem, kiblat, di sana pernah ada memori bait Allah dan Allah tinggal, dan kemudian ia memindahkan bait Allah yang dari Yerusalem itu di hatinya. Jadi Allah tinggal di hatinya, ia menghadap kiblat Yerusalem, dan meski tanpa bait Allah, sekarang ia menemukan sebuah relasi baru. Itulah sesungguhnya makna kiblat dan guna kiblat. Jauh sebelum orang lain, agama lain punya tradisi kiblat, sebenarnya pemazmur dan orang-orang Israel pada masa buangan sudah menemukan religiositas baru dengan kiblat itu. Kiblat adalah sebuah cara untuk menemukan Allah di hati, dengan mata memandang ke Yerusalem, lalu ibadah virtual itu menghadirkan Tuhan di dalam diri. Dan itu menolong mereka. Oke, ini pun oke. Keadaan berubah,
menemukan sebuah cara baru. Itu new normal. Itu new normal saya kira pada saat itu. Perubahan diterima. Bait suci tidak ada diterima dan disikapi secara baru. Kita bisa belajar dari pemazmur saya kira di tengah-tengah situasi kita saat ini. Jika penyebabnya adalah perubahan, sesuaikan diri kita. Bukan hanya soal bait Allah dan kiblat. Jika kita frustrasi disebabkan oleh sebuah perubahan besar, maka metode untuk keluar daripadanya adalah mengubah pandangan kita terhadap realitas. Terima yang tidak bisa diubah, ubah yang masih bisa diubah, dan mohon hikmat dari Tuhan untuk membedakan keduanya. Ada banyak orang selain pemazmur yang saya kira mengatasi situasi buruknya dan menemukan jalan keluar yang baik. Saya ingat Gede Prama misalnya, penulis buku laris yang inspiratif itu. Dia mengatakan, secara fisik ia merasa dirinya tidak menarik. Dia bilang hidungnya pesek, sama sekali tidak ada daya tarik begitu. Tetapi kemudian ia sadar itu tidak bisa diubah. Maka yang ia ubah adalah caranya melihat realitas itu. Ia tidak membangun kebagusan fisik, lalu ia membangun kebagusan hati, membangun kebagusan pikiran, membangun kemampuan berpikirnya, berpikir jernih, memiliki hati yang baik, dan Anda tahu, dia sekarang menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi banyak orang. Ia menjelma menjadi sosok yang sangat berpengaruh. Nah, itulah saya kira cara keluar dari stres, dari perubahan, jika penyebab utama dari frustrasi itu adalah perubahan. Perubahan pasti akan terjadi, suka atau tidak suka. Kurang lebih begitu ya, Pak? Ya. Nah, tadi Bapak semacam meng-highlight bahwa kalau perubahan mendatangkan frustasi dan seharusnya bisa tidak mendatangkan frustasi jika saja kita mau menerima perubahan itu. Mau berubah juga, atau kalau enggak ya kita mengubah apa yang masih diubah, menerima apa yang memang tidak bisa diubah. Dua hal sudah Bapak sampaikan mengenai penyebab frustasi. Pertama tadi Bapak sudah mengatakan bahwa tantangan yang besar bisa membuat kita ibarat raksasa, bisa membuat kita frustasi. Lalu kemudian perubahan seperti kita sekarang di pandemi ini, kita kemudian kenyamanan kita terganggu, ada norma yang harus berubah. Itu juga mendatangkan frustasi. Lalu yang ketiga apa Pak yang harus kita ketahui yang bisa membuat kita frustasi? Oke, ini yang menarik yang ketiga ini. Yang ketiga itu justru yang sering membuat frustrasi itu pikiran buruk di kepala kita. Prasangka buruk di kepala kita. Kita sering frustrasi karena menghadapi sesuatu atau seseorang dengan cara berpikir yang negatif. Lalu kita bergelut sendiri dengan pikiran negatif itu, lalu terbelit-belit sendiri, lalu jadi frustrasi. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang manusiawi dan wajar. Semua orang juga begitu. Pemazmur pun tidak bebas dari pengalaman semacam itu. Ia sempat di tengah-tengah situasi buruk itu makin frustrasi sebab pikirannya terhadap kondisi buruk. Misalnya, pikirannya terhadap bangsa-bangsa lain atau orang lain. Dia berpikir tentang orang lain begitu gelap, seolah-olah menjadi tukang ejek semata, seolah-olah menjadi tukang hina semata. Ia berpikir semua memusuhinya, dan bangsa-bangsa lain itu menjadi tukang olok-olok. Itu sebabnya dia berkata, orang bertanya, "Hei, di mana Allahmu?" Tentu saja nadanya jauh lebih sinis dan jauh lebih mengerikan di pikiran pemazmur yang saat itu merasa ada orang-orang yang menghina dan mengejeknya.
merendahkannya. Tapi itu prasangka buruk. Kenyataan sejarah, tidak semua orang dan tidak juga bangsa yang saat ini buat pemazmur menjajah mereka selamanya berperilaku buruk. Kores misalnya menjadi contoh sosok yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan dan memulangkan Israel dari negerinya sendiri. Jadi tidak semua berkata, "Hai, di mana Allahmu?" Ada orang lain yang ternyata dipakai oleh Tuhan untuk memulangkan Israel. Saya jadi ingat sebuah kisah ya. Jadi ada seorang, ini film nih, kalau ada yang pernah nonton Main gitu, yang bicara tentang seorang sniper yang terjebak di gurun pasir, lalu kemudian merasa menginjak ranjau dan tidak bergerak apapun juga, karena berpikir kalau dia bergerak nanti meledak. Lalu dia bahkan hampir mati karena tidak mau bergerak. Ternyata ketika dia habis tenaga dan terjatuh, dan kakinya terlepas dari ranjau itu, tidak meledak. Dan ketika ia melihat yang disangkanya ranjau itu, ternyata cuma sebuah kaleng kosong yang tertimbun di pasir. Memang ketika diinjek bunyi klik kayak ranjau. Nah itu dia, pikirannya yang menjadi ranjau. Bebaskan diri dari pikiran buruk itu. Saya kira itu yang penting. Baik, Bapak menjelaskan barusan bahwa kita perlu membebaskan pemikiran kita dari hal-hal, dari prasangka-prasangka dan curiga. Sebab ternyata tidak semua prasangka atau kecurigaan itu sebetulnya masalah ya Pak. Cara kita memikirkannya, atau ada yang bilang karena kita memikirkannya di pikiran kita menjadi terasa besar begitu. Baik, Bapak, terima kasih untuk penjelasan yang diberikan di sepanjang mengulik di kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan melalui tema "Mengapa Kau Gelisah Hai Jiwaku" ini dapat juga ditangkap oleh para sahabat YKB dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari juga. Sahabat YKB GKI, dari kulikan kita di episode kali ini ada beberapa hal yang bisa kita timba dari ngulik Alkitab ini. Pertama, tadi kalau kita menyimak penjelasan dari Pak Pendeta Didik bahwa frustasi ini, stres atau frustasi ini, dan itu juga berarti persoalan, dialami oleh semua orang, dialami oleh para sahabat YKB. Saya dapat alami juga. Dan karena kita semua bisa mengalami ini, maka kita perlu untuk mengetahui apa yang menyebabkannya, sehingga kita juga bisa mencari tahu cara apa yang bisa kita lakukan untuk mengelola atau mengatasi stres dan dampak yang mengikutinya. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari ngulik Alkitab kali ini adalah stres, frustasi, jika tidak dikelola, maka ini kan berdampak buruk bagi kita. Kita sekarang akrab mendengar mengganggu kesehatan mental. Karena itu kita perlu mengelola stres kita, dan itu dimulai dengan mengenali apa yang menjadi sumber, apa yang menjadi penyebab. Mengenali sumber atau penyebab stres penting, karena dari sanalah kita mulai mengatasi persoalannya, dari sumbernya, jangan dampaknya. Jadi mengatasi stres atau mungkin juga semua masalah harus dimulai dari sumbernya, dipotong dari sana, diselesaikan dari sana. Ketiga, tadi istilah Pak Pendeta bahwa persoalan-persoalan yang terjadi kadang-kadang terlihat seperti raksasa siap menghancurkan kita, seolah-olah siap membunuh kita. Nah, untuk menghadapi dan mengalahkan raksasa ini, kalau kita kecil ibarat Daud, dia berhadapan dengan Goliat, maka kita butuh sesuatu yang jauh lebih besar dari raksasa. Dan bagi kita orang percaya, kita tahu bahwa ada hal yang lebih besar dari raksasa dan dari semua persoalan di dunia ini, yaitu Tuhan. Jadi ketika persoalan terjadi,
kita berharap pada Tuhan, karena kita juga tadi diingatkan bahwa pengharapan ini memberikan daya bagi kita untuk bertekun, berjuang, dan melakukan segala yang bisa kita lakukan. Hal yang keempat yang bisa kita pelajari dari ngutlik Alkitab kali ini adalah bahwa perubahan bisa merupakan sumber frustasi. Namun perubahan bagaimanapun juga pasti akan kita alami, suka atau tidak suka. Maka tadi Pak Pendeta mengatakan satu hal yang saya kira perlu kita terapkan, bahwa hal yang bijaksana kita lakukan juga ketika kita sekarang ini lagi akrab mendengar new normal, ada perubahan baru, norma baru. Maka ketika ada perubahan, maka kita perlu menerima itu dengan cara yang baru. Istilah sekarang new normal. Dan kelima, karena perubahan pasti akan menjadi bagian dari hidup kita, maka kita perlu menerima perubahan sebagai satu kewajaran. Sudah seharusnya hidup berubah. Tadi Pak Pendeta mengatakan dari tua menjadi muda, dari lajang yang ada lagu begitu yang bisa semaunya, menjadi orang yang punya tanggung jawab. Namun bukan itu saja. Dalam menyikapi perubahan, juga di dalam kita menghadapi segala sesuatu, yang penting adalah kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kita meletakkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, itu akan membuat kita akan semoga bebas dari stres, dari frustasi, dan akan tetap terjaga kesehatan mental kita. Sahabat GKI, YKB GKI, doa dan keyakinan saya, Anda semua yang menyaksikan program ini, Anda diberkati, maka kami sungguh berterima kasih Anda sekalian setia bersama kami dalam mengulik Alkitab ini. Tuntas sudah perjumpaan kita. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta. Kita akan berjumpa pada episode yang akan datang. Dan sebelum kita menutupnya, kita akan berdoa. Silakan Bapak. Ya, mari kita menutup di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, belajar dari pemazmur menyikapi tekanan hidupnya, kami diinspirasi. Ialah seluruh percakapan kami ini boleh mendarah daging, pada saatnya menjadi kemampuan menyikapi tantangan-tantangan kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh diri kami ke dalam tangan Tuhan dan percaya pemeliharaan Tuhan menopang kami menghadapi segala tantangan kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua.